Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Pak Jokowi ingin mengatakan apa kepada kita semuanya hingga kemudian upacara 17 Agustusan di tempat yang sebenarnya belum siap itu harus terjadi, itu pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita? Saya memulai dan saya tunjukkan hari ini saya laksanakan. Pokoknya berkelanjutan. Yes. Maju. Hidup Indonesia. Nonton langsung ke sini, apa yang Ibu rasakan? Ate nangis Mas, kayak luar biasa karena kan kemarin cuma di TV aja. Nah sekarang kan kita mengikuti, Masya Allah. Masya Allah, ini istana negaranya guys, luar biasa. Dan pastinya guys, pondasi-pondasi ini tuh marmer asli ya. Nih, ini marmer asli. Selamat datang kembali di channel Yuda Media HD. Dan kali ini bareng saya Abdul di segmen Buzzer RP Rek Politik. Kita baru saja menyaksikan, menjadi saksi sejarah bagaimana 17-an upacara kemerdekaan dilaksanakan di ibu kota baru IKN. Banyak orang yang sebelum-sebelumnya itu nyinyir IKN gak akan pernah lanjut, gak akan jadi, cuman omon-omon, itu mimpi siang bolongnya Joko Widodo saja. Upacara 17-an di IKN mustahil. Dan waktu itu tanggal 17 Agustus semua orang itu mingkem. Gak ngerti, sudah kehabisan kata-kata mungkin ya, gak punya bahan lagi. Dan kita benar-benar bangga bagaimana seorang Joko Widodo akhirnya mampu merealisasikan ide besar bangsa ini untuk punya ibu kota sendiri, ya kan, di IKN ini. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. The sacred Nusantara. Nih, momen-momen 17-an di IKN. Di relay ya, disiarkan langsung juga dan banyak tamu negara yang menghadiri. Banyak orang yang menjadi saksi betapa megahnya ibu kota Nusantara kita. Dan pastinya mereka juga akan melihat-lihat ya bagaimana gedung-gedung IKN dibangun, betapa bagus bangunannya. Bahkan juga dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan Indonesia untuk 5 tahun ke depan juga mengakui bagaimana IKN sudah dibangun sedemikian rupa, diawali oleh Pak Jokowi dan kemudian diteruskan oleh Pak Prabowo. Bahkan kalimat Pak Prabowo itu begini, terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah memulai dan saya yang menikmati gitu. Menikmati dalam arti memang hal yang paling sulit itu memulai. Cacian, keraguan, hinaan, ya kan? Semua tuh ada di awal-awal. Tapi ketika udah kelihatan, udah mulai jadi, udah mulai kelihatan arahnya, orang-orang keraguan bakal luntur. Bahkan bisa jadi yang ragu mendukung. Tidak mustahil, ya kan? Itu kenapa Pak Prabowo mengatakan terima kasih Pak Jokowi sudah memulai dan saya yang menikmati. Karena ketika orang-orang yang ragu itu mendukung, Pak Prabowo jalannya lebih enak nanti membangun IKN, ya kan. Membangunnya dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia begitu. Pak Jokowi ingin mengatakan apa kepada kita semuanya hingga kemudian upacara 17 Agustusan di tempat yang sebenarnya belum siap itu harus terjadi, pesan apa yang ingin disampaikan kepada kita? Saya memulai dan saya tunjukkan hari ini saya laksanakan. Itu yang mau disampaikan. Bahwa realitasnya ternyata tidak seperti itu. Saya harus melaksanakan dan saya tunjukkan komitmen saya. Maka ini akan menjadi cerita atau PR yang nanti akan diberikan kepada Pak Prabowo.
Maka Pak Jokowi sudah menyampaikan, saya sudah mulai kok. Maka janji saya lunas. Saya akan ngantor beberapa bulan sebelum pergantian pemerintahan gitu kan. Sudah sah. Pak Prabowo silakan melanjutkan. Diketawain loh. Dan kita sama-sama tahu. Tertawanya Ganjar ini seperti meledek saja. Pak Prabowo sedang dikerjain Pak Jokowi gitu. Pahamlah kita. Kira Pak Prabowo akan punya PR. Apakah dia akan melanjutkan atau tidak untuk berkantor di sana? Saya tidak nyaman pada kata yang akan saya sampaikan ini, kalimat yang saya sampaikan. Tapi dalam bahasa anak muda, tidakkah itu seperti jebakan Batman? Mungkin tidak menjebak dan Pak Prabowo dengan sangat mudah. Karena faktanya perpresnya tidak ada yang taken sampai hari ini. Menurut saya akan jauh lebih bagus lagi kalau kemudian hari ini Pak Jokowi sekaligus taken perpresnya. Ibu kota pindah. Belum diteken perpresnya. Kan belum. Nanti akan menunggu. Dan saya kira pasti itu menjadi salah satu negosiasi. Siap atau belum. Kalau belum nanti saja. Nanti ketika diberikan kepada Pak Prabowo, maka Pak Prabowo yang akan tanda tangan. Maka Pak Prabowo pasti akan menghitung. Pasti. Kapan saya harus pindah. Dengan segala kondisi yang belum siap. Dalam waktu pendek rasanya tidak akan diteken. Dan ibu kotanya masih akan ada di Jakarta. Sementara pada saat yang bersamaan sudah mulai dikampanyekan bahwa Jakarta bukan daerah khusus ibu kota. Maka daerah khusus Jakarta. Maka kemudian nanti akan terjadi perdebatan hukum. Undang-undangnya sudah mengatakan tapi tidak dilaksanakan. Maka sampai ada yang mengatakan, jadi tidak ada ibu kota ya sekarang ya. Itu biarkan menjadi perdebatan. Tapi kita berpikir positif saja. Bahwa itu undang-undang, itu mesti dilaksanakan. Dan kalau itu tidak dilaksanakan, itu melanggar undang-undang. Sebenarnya langsung kesimpulan terakhir saja. Bahwa ketika undang-undang sudah mengatakan ibu kota akan pindah ke IKN begitu. Seharusnya narasi-narasi negatif itu para politisi harusnya lebih bisa menahan diri lah. Mereka melempar bola liar di saat mereka juga tahu bahwa sebenarnya payung hukum undang-undang pembangunan ibu kota baru ini sudah ada. Jadi apa yang sebenarnya mau dilakukan begitu? Memancing-mancing komentar-komentar negatif. Sekaligus juga tahu bahwa resikonya adalah mengkhianati undang-undang. Jadi apa sih sebenarnya standing point-nya gitu? Maunya apa? Ya kalau menurut saya, ketika kita sama-sama tahu bahwa IKN adalah mandat undang-undang, oke, dukung 100%. Dan bagaimana pemerintah mengelola itu, menangani itu, memanage itu, ya dikritisi boleh, wajib, karena itu adalah mengawal. Tapi melemparkan ide narasi negatif itu tidak membantu. Sangat tidak membantu. Menertawakan seperti Pak Prabowo dikerjain Pak Jokowi, weh, itu narasi yang menyesatkan. Karena Pak Prabowo mengatakan dia komitmen untuk 100% meneruskan pembangunan IKN. Dan kemudian juga tidak sabar untuk segera berkantor di IKN. Bahwa ada satu dan lain hal mengenai kesiapan, ya tidak bisa kita pungkiri bahwa faktanya dalam masa pembangunan. Berulang kali saya menceritakan ini seperti orang-orang yang menganggap IKN itu apa ya? Seperti candi yang dibangun dalam semalam. Tidak seperti itu teman-teman, ya kan? Santai aja. Progres yang penting itu kita kawal. Ngadep dulu yang di depan situ. Wadah, ini nih 9 naga nih ya. Lagi ngelihat view IKN. Lapor Menko Polhukam. Supaya aman semua. Jadi luar berapa tahun biasa kita bangun di Papui? Kalau berapa bulan atau berapa tahun hotel Santana? Kurang dari setahun. Sebenarnya 9 bulan. 9 bulan. Berapa lantai? 8. Berapa kamar? 200. Wah, bintang berapa? Bintang 5. Wah, wih. Kalau saya hari ini ya harusnya bintang 6. Ini pemegang saham nih. Thank you. Tuh, Didi Riyadi kemarin di salah satu podcast mengatakan, gue percaya gak ada tuh investor IKN. Melihat video barusan gimana nih? Bagaimana Taipan Indonesia, 9 naga mereka nyebutnya, ya kan?
para konglomerat yang punya duit yang ya kan, udah komitmen untuk investasi di IKN. Harusnya keluar-keluar itu juga nyumbang lah atau gimana gitu. Malah nyebar narasi negatif ya kan. Pesona IKN nampaknya tak hanya memukau bagi warga, namun juga bagi seluruh investor. Ada 70 investor yang siap membangun Nusantara. Meski banyak investor masuk, namun pemerintah berjanji akan tetap menjadikan IKN sebagai forest city dan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Saya Abraham Silaban berkesempatan bertemu dengan sejumlah Taipan yang nampaknya tengah berkontribusi dalam pembangunan IKN. Sobat, saya Abraham Silaban. Hari ini saya berdiri di ibu kota negara Nusantara. Dan istimewa hari ini saya bersama dengan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dan mereka memberikan dukungan penuh terhadap ibu kota negara Nusantara. Saya sudah bersama dengan Bang Ara dan juga para pengusaha yang ada di sini, termasuk ada Pak Ketua Konsorsium Nusantara, Pak Agwan. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Siap, terima kasih. Sehat. Sehat. Ini luar biasa. Mungkin perkenalkan dulu Pak Guan satu-satu. Oke, silakan Pak Agwan. Izin Pak, silakan Pak. Ini kenalin dulu Pak Eka Chandra dari Mulia Group. Siap Pak. Ini dari Adaro, Pak Boy. Ini dari Sinema, Pak Franky Jaya. Dari Barito Pasifik, Pak Prayogo. Itu Pak Joko, Pak Joko, Pak Pui Pulau Intan. Ini Purida ini joinnya Pak Pui. Nah, tapi tadi ada semangat nasionalisme yang disemarakkan dari Pak Prayogo tadi ya Pak. Ya, kita mau ikuti sama-sama ya. Oke, silakan saya bergeser sini. Silakan Pak Prayogo. Seperti apa pekikan kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Pak Prayogo Pangestu? Silakan Pak. Pokoknya berkelanjutan. Yes. Maju. Hidup Indonesia. Sedikit Pak, bagaimana kesan melihat kemudian 79 tahun Indonesia merdeka dan sejarah Republik ini harus pertama kali dirayakan bukan lagi di Jakarta tapi di ibu kota negara Nusantara Pak? Amazing namanya. Bangga. Kita ikut bangga yang ada pembangunan yang begitu kokoh, gagah. Yang ada di tengah-tengah Kalimantan Timur, IKN ini. Ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, itu tuh komitmen dari orang-orang yang punya niatan baik untuk menjadi investor di pembangunan IKN. Jadi buat teman-teman yang masih pesimis, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan undang-undang udah jadi, mau gak mau tetap kita sebagai warga negara juga harus menghormati peraturan. Undang-undangnya udah ada nih untuk membangun ibu kota IKN ini. Dan ketika ya kalau misalkan belum bisa bantu, jangan ngurusuin aja sih. Ya kan? Nyebar-nyebar hoax katanya IKN gak ada investornya, kayak gitulah. Nonton langsung ke sini, apa yang Ibu rasakan? Ate nangis Mas kayak luar biasa karena kan kemarin cuma di TV aja. Nah sekarang kan kita mengikuti, Masya Allah, rasanya gimana gitu ya, kayak ya mudah-mudahan ke depan kita nggak dijajah lagi gitu Mas. Luar biasa karena kan saya baru kali ini mengikuti seperti ini. Biasa kan selalu di Jakarta ya. Jadi kita luar biasa terharu Mas. Mudah-mudahan Indonesia jangan lagi ada dijajah seperti itu. Harapan kami, saya sebagai warga dan juga sebagai warga Indonesia juga atau apa, terutama dari Bumi Harapan. Masya Allah Mas, menggetar rasanya mendengar bom-bom. Ya Allah, mudahan jangan lagi Indonesia. Kirain tergetar apa? Ternyata tergetar karena mendengar bom-bom. Kan sebelum upacara tuh ada tembakan meriam ya. 17 kali atau berapa? Terjajah. Mudah-mudahan apa yang sudah ya sudah. Mudahan merdeka, tetap merdeka. Semangat untuk Indonesia. Oke. Semangat untuk Indonesia. Semangat untuk Indonesia. Tuh, mama aja semangat. Masa kalian nyebar hoax ya kan? Jangan dong, kalah sama mama ya kan? Tergetar karena mendengar bom tadi. Mas Ibnu coba ke Istana Negara di IKN. Menarik. Sekarang saatnya kita masuk Istana Negara yang baru guys. Masya Allah, ini Istana Negaranya guys, luar biasa. Dan pastinya guys, pondasi-pondasi ini tuh marmer asli ya. Nih, ini marmer asli.
Di dalamnya pun tinggi sekali. Luar biasa. Mantap. Istana Negara mah. Bismillah, kita masuk. Sekarang aku lagi ada di dalam istana negaranya, Masya Allah. Masya Allah. Ini ukiran-ukirannya dari kayu-kayu terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Ini istana negara nih. Kayak mimpi bisa ke dalam istana negara. Hebat-hebat. IKN bakal maju jadi kota terbaik sih di Indonesia. Nah, ini tuh agak mirip logo-logo Nusantara ya. Ini kualitas bangunannya benar-benar nomor wahid nih, nomor 1 sih. Top. Kayu-kayunya juga. Tuh. Luar biasa. Oke guys, sekarang enaknya aku ngapain lagi di IKN nih? Tuh, udah diajak sidak ke IKN gitu ya. Kita masih ingat sekali ketika Pak Bas itu menunjukkan video sebelum upacara waktu itu, beberapa hari sebelum upacara, menunjukkan video ini nih, lapangan udah siap nih untuk upacara bendera. Bukan cuman Pak Bas, Menko Polhukam waktu itu ya kan. Itu juga ngasih tahu ke beberapa pemimpin redaksi dari redaksi media-media nasional, diajak untuk ngelihat langsung nih kayak gini nih lapangan yang bakal digelar upacaranya nanti. Dan waktu itu langsung Amin Rais tuh bikin video gitu ya. Oke, lapangan jadi, tapi tolong dong itu istana presiden coba dong dikasih lihat gitu. Pasti itu belum jadi dalam-dalamnya. Ini dikasih lihat nih. Pak Amin Rais, tolong ditonton video ini dari Ibnu Wardani Pak ya. Ini diupload tanggal berapa nih, saya nggak tahu nih. Baru-baru inilah, 1 hari yang lalu mungkin ya. Pak, tadi udah di beberapa sudut istana presiden di IKN, udah di shoot nih sama Ibnu Wardani. Gimana Pak Amin Rais? Pengen room tour yang mana lagi? Ngobrol aja lah ya kan. Jangan video nyinyirnya dulu. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.